Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Markus pasal 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan kita adalah kuasa Yesus menolong orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengajar dalam rumah ibadat di Kapernaum, semua orang yang mendengar pengajarannya itu heran dan kagum atas dua hal yang diperlihatkan oleh Yesus pada waktu itu. Pertama, mereka heran dan kagum melihat pengajaran Yesus yang menunjukkan kemampuan sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa Yesus memperlihatkan suatu ajaran baru. Tidak seperti yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat sebelumnya. Yang kedua, mereka takjub karena Yesus penuh kuasa untuk menaklukkan kuasa roh-roh jahat dan mengusir roh-roh jahat itu dari seseorang yang kerasukan. Melihat hal itu, mereka berkata, roh-roh jahat pun taat kepadanya. Firman kehidupan hari ini menghantar kita kepada pengenalan yang sesungguhnya terhadap Yesus. Eksistensi Yesus yang sangat nyata dalam firman kehidupan hari ini. Dia adalah yang berkuasa dan tidak layak dibandingkan dengan siapapun di dunia ini. Apalagi dengan ahli-ahli Taurat yang hanya memiliki keahlian memperdebatkan firman Tuhan. Namun sulit bagi mereka untuk melakukan firman Tuhan itu. Padahal pola ajaran baru yang diajarkan Tuhan Yesus adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Sejalan dengan ini, Yakobus mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Demikian juga yang terjadi dengan mereka yang mengaku takjub kepada Yesus. Ketakjuban mereka hanyalah sebatas kagum dan heran. Apa yang sudah mereka saksikan sendiri ternyata tidak membuat mereka ingin mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Jadi walaupun mereka memperbincangkan apa yang sudah dilakukan Yesus hingga tersebar dengan cepat atau viral ke segala penjuru di seluruh Galilea. Namun itu hanya sebatas takjub belaka. Akan tetapi kita orang-orang percaya diingatkan melalui firman kehidupan hari ini bahwa kuasa dan kasih Allah nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu membuktikan bahwa kuasa Allah sesungguhnya merupakan bukti kasih Allah kepada manusia. Sehingga hidup kekristenan kita tidak lagi terjebak hanya di takjub, terkagum-kagum, dan heran melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tugas kita sekarang adalah menyatakan ketakjuban itu di dalam pola dan praktek hidup kekristenan kita. Kuat menghadapi segala tantangan dan terus tersemangati menghadapi segala kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sehingga yang menjadi pertanggungjawaban kita adalah bagaimana orang-orang percaya agar sepenuhnya mengimani kuasa dan kasih Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus telah Dia nyatakan di dalam salib Kristus. Salib Kristus yang menyatakan bahwa kuasanya tidak terpatahkan oleh kuasa maut. Kebangkitan Kristus bukti nyata atas kuasa itu. Karena itu marilah kita beriman teguh di dalam kuasa Kristus. Seperti apapun rumitnya kehidupan di dunia ini, karena kita yakin bahwa Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita berkuasa untuk menolong kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan,
yang senantiasa menyertai, memberkati, dan mengasihi kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah firman-Mu yang menopang aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami bermohon Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjagai, dan Tuhan kiranya yang memberikan kesehatan bagi kami masing-masing. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin. Shalom pamanginang. Horas madi tasaluhuna damang dainang dohot sudi ruas di huria nahu haulongi hami mauliate mata dokter debata dileo depetuhi tapartikian terlumobi ma dinanaeng mamestahon hatu tubun itu hatta Yesus Kristus alane i rap Roma hita saluhuna tubagah joron itu hatta laho marpesta Natal di bagasan lasni roha. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember, di setiap jam ibadah kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita dalam sukacita Natal. Selamat menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas.